Oke, jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi data yang tidak valid. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa penyebab data tidak valid, mencegah data agar valid, dan cara mengatasi data yang tidak valid. Nah, sekarang saya akan tunjukkan prakteknya dengan menggunakan SPSS. Silahkan simak video ini. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi data yang tidak valid pada kuesioner dengan menggunakan SPSS. Cara yang saya akan tunjukkan ini adalah membuang pernyataan atau mendrop out pernyataan yang tidak valid. Nah, perlu diketahui cara ini dilakukan sebaiknya apabila saat kita mendrop out pertanyaan masih ada pernyataan-pernyataan lain yang mewakili indikator. Contoh seperti ini ya. Contoh ini adalah pernyataan dari kuesioner. Dari pernyataan ini ada 4 indikator. Ya, ada 4 indikator nih. Kemudian setiap indikator ini memiliki 3 pernyataan. Yang indikator 1 ini 3, yang indikator 2 ini ada 4 pernyataan, indikator 3 ada 2, indikator 4 ada 3. Nah, misalnya ada yang tidak valid. Ketika kita buang yang tidak valid, masih ada pernyataan lain yang mewakili indikator. Nah, seperti itu ya. Itu baru boleh kita gunakan mendrop out pernyataan karena kita masih punya pernyataan cadangan yang mewakili indikator. Nah, kalau misalnya nih indikator 1 cuma 1 pernyataan kemudian tidak valid, ketika dihilangkan artinya kan indikator 1 hilang. Nah, ini akan mengganggu atau mempengaruhi ya kualitas dari instrumen ini. Jadi saran mendrop out pernyataan yang tidak valid ini adalah jika masih ada pernyataan lain yang mewakili indikator. Oke, kita langsung saja. Kita akan coba ya, ini sebetulnya ada 3 variabel, tapi kita akan coba yang 1 variabel saja. Ini kita akan uji validitas. Nah, kita akan uji validitas ya. Kita buka dulu SPSS-nya. Ini ada 12 pernyataan untuk X1, nanti kita akan uji validitas. Nah, ini adalah skor total ya. Nah, ini butir pernyataan setiap item, ini skor total. Oke, kita tunggu SPSS-nya keluar. Oke, sudah. Oke ya, ini sudah ada SPSS-nya. Kita akan masukkan saja ini semuanya ya. Kita masukkan, kita copy. Kita masukkan ke SPSS, kita paste saja langsung. Oke, sudah terinput semuanya. Kita rubah nama variabelnya ya. Ini X11, X22, X11, X11, kemudian X12, X13, artinya pernyataan yang ke-1 X1, pernyataan 2 X1 gitu ya.
kemudian ini X1 4, X1 5, X1 6, X1 7, X1 8, X1 9, X1 10, X1 11, X1 ini X1 total ya. Oke, ini sudah sesuai dengan butir pertanyaan dan nilai total yang ada di Excel ya. Nah ini, oke, kita sekarang uji validitas. Caranya adalah masuk ke analyze, lalu correlate, lalu bivariate ya ke sini. Nah dari kolom ini kita masukkan ya semua item pernyataan dan nilai total kita masukkan ke variables. Pastikan semuanya masuk ya beserta total. Lalu kita pilih Pearson to tell. Pastikan flag signifikannya di checklist biar tahu ya kalau misalnya ada bintangnya itu valid, kalau tidak ada ya tidak valid. Oke. Nah ini udah keluar uji validitas dengan mengkorelasikan butir item dengan total ya, mengkorelasikan butir item dengan total. Kita lihat ada 3 cara untuk melihat apakah butir pernyataan ini valid atau tidak. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung nih, Pearson correlation tuh ini dengan R tabel. Kemudian dengan melihat nilai signifikansi, dan yang ketiga dengan melihat nilai bintang. Nah kalau ada bintangnya berarti valid. Itu yang paling mudah ya. Kita coba cara untuk melihatnya dengan nilai signifikansi. Nah, ketentuannya adalah harus kurang dari 0,05. Itu ya, kalau mau melihat dengan nilai sig itu harus kurang dari 0,05. Kalau misalnya melihat dari nilai R itu harus lebih daripada nilai R tabel. Berarti nilai R hitung ini harus lebih dari nilai R tabel. Silahkan mana yang paling mudah menurut kalian. Sekarang kita akan lihat ya dengan melihat nilai signifikansi saja, artinya harus lebih kecil daripada 0,05. X1 ini valid karena nilainya kurang dari 0,000 ya, kurang dari 0,05. X1 valid. Oke ya, berarti nilai X1 ini valid ya. Nah, kita biar mudah kita lihat ini ya. X1 valid. Kemudian X2 yang ini ya, X2 ya. Ini X2 nilainya 0,00, lebih kecil daripada 0,05. X2 juga valid. Lihat X3. X3 ini yang ini di bawah 0,05 masih, berarti masih valid. X4. Nah, nilai X4 ini nilainya 0,64. Berarti ini di atas 0,05. Ini tidak valid nih. Nah, X4 ini di sini tidak valid. Kita tandai. Nanti kita akan drop ya. Nah, X4 tidak valid. X5. X5 itu yang ini ya. X5 nih kita lihat di bawah 0,05 ini valid. X6 juga sama ini. X7 sama, X8 masih sama, X9 pernyataan nomor 9 di bawah 0,05, 10 di bawah 0,05, 11 juga sama, dan yang ke-12 sama ya, di bawah 0,05. Jadi di sini kasusnya adalah pernyataan nomor 4 ya, pernyataan nomor 4 nih, pernyataan nomor 4 ini tidak valid. Maka kita akan coba lakukan drop out, menghilangkan nilai atau pernyataan nomor 4. Nah, setelah kita hilangkan, kita uji cobakan lagi validitas. Kita hapus yang X4. Nah, pastikan total pun berubah ya. Pastikan total berubah. X4 udah hilang,
Sama kita juga akan hilangkan di sini di SPSS-nya. X4 kita hilangkan, kita clear. Oke ya, hilang ya. Nah, cuman kita pastikan total ini harus berubah sesuai dengan ini, angka ini. Ini kan belum sesuai nih, belum sesuai, jadi kita harus sesuai. Biar lebih mudah kita kopikan aja lah ini ya, kita kopikan lagi. Oke, kita paste, kita paste. Oke, udah sama ya, 3741 3741. Oke ya. Nah, baru kita lakukan validitas lagi, uji validitas lagi, masuk ke correlate, bivariate. Nah, ini kan udah hilang tuh X4-nya. Atau kalau misalnya posisinya di sini ya kita tinggal masukkan aja dari sini ke variabel. Oke. Nah, ini adalah yang sudah kita buang X4, yang 1, 2, 3, yang 4 hilangkan langsung 5. 1, 2, 3, 5, 6. Nah, baru kita lihat lagi ini. Apakah ini semua sudah valid? Kita lihat yang pernyataan 1 valid, pernyataan 2 valid di bawah 0,05 ya, pernyataan 3 valid, pernyataan 4 pernyataan 4 gak ada, pernyataan 5 ini valid, pernyataan 6 ini valid ya 0,002, pernyataan 7 valid, pernyataan 8 valid, 9 valid, 10 valid, 11 valid, 12 valid. Jadi semuanya sudah valid. Nah, itu cara men-drop out pernyataan. Jadi ketika kita men-drop out pernyataan itu harus diuji ulang validitasnya. Bukan sekedar drop out sudah gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan video kami berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.